Sekarang kita akan masuk ke data acquisition system. Jadi data acquisition system ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi di sini ada terbagi jadi 6 bagian ya. Pertama, sinar X, foton-foton sinar X masuk ke detektor. Kemudian detektor akan mendeteksi intensitas yang berupa arus listrik. Kemudian arus listrik tersebut dikonvert menjadi tegangan, kemudian ada analog integrator yang akan menghapus noise atau spikes, kemudian sinyal-sinyal analog ini akan dikonvert menjadi sinyal-sinyal digital, kemudian sinyal akan diproses dan direkonstruksi di komputer. Jadi tahapannya ketika sinar X masuk ke detektor, kemudian akan menjadi arus dengan current to voltage converter ya. Jadi ada converter yang mengubah arus menjadi tegangan. Kemudian akan masuk ke preamplifier, kemudian ke analog integrator. Nah, hasil dari analog integrator ini adalah sinyal-sinyal analog. Kemudian sinyal-sinyal tersebut akan diubah menjadi digital dengan menggunakan ADC atau analog to digital converter. Kemudian di sini ada operating console. Jadi operating console ini digunakan untuk memproses gambar ya, dan juga melakukan proses dari mulai pre-processing sampai post-processing. Jadi operating console ini merupakan pusat pengendali dari mesin CT scan. Jadi digunakan untuk memasukkan data-data yang berhubungan dengan parameter CT scan seperti KV, MAS, time, rotation time, dan lain-lain. Kemudian biasanya konsol ini terdiri dari komputer, keyboard, dan beberapa monitor. Jadi biasanya ada 2 atau 3 kontrol konsol. Satu digunakan untuk operator CT scan, dan yang lain digunakan oleh para dokter. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan generasi CT scan. Jadi generasi CT scan ini ada banyak ya, sudah 8 generasi CT scan, dan 4 ini adalah dasarnya ya. Jadi untuk generasi pertama, pergerakannya itu sama dengan generasi kedua ya, translate rotate, kemudian generasi ketiga rotasi-rotasi, generasi keempat rotasi stasioner. Generasi kelima menggunakan elektron beam CT, jadi tidak lagi menggunakan tabung sinar X, tapi dia sudah menggunakan elektron gun. Untuk generasi keenam, pertama kali digunakan slip ring scanner, jadi kabel-kabel itu sudah tidak digunakan lagi pada CT scan generasi keenam. Kemudian untuk generasi ketujuh itu adalah multi-slice CT dengan menggunakan multi-array detector CT. Kemudian generasi ke-8 adalah dual source CT. Jadi di sini adalah generasi pertama CT scan, pergerakan tabung sinar X dan detektornya adalah translasi rotasi. Kemudian bentuk sinar X yang dikeluarkan adalah pencil beam. Detektornya adalah single detektor dan waktu imagingnya sangat lama, yaitu 5 menit per 1 imaging time. Oke, begini penggambarannya ya. Jadi satu gambar itu dihasilkan 5 menit. Kemudian yang kedua, generasi yang kedua masih sama, translasi rotasi pergerakannya, hanya saja sudah digunakan fan beam. Jadi tidak lagi berupa pencil beam tapi sudah merupakan fan beam. Kemudian detektornya juga bertambah, sekarang dia menggunakan detektor array. Waktu imagingnya 30 detik, tapi kekurangannya dia akan meningkatkan dosis radiasi pada pasien. Ya, begini penggambaran
scanningnya. Kemudian generasi ketiga, jadi ada tabung sinar X yang berputar dan juga detektor yang berputar. Bentuk keluaran sinarnya adalah fan beam, detektornya juga menggunakan detektor array. Imaging time-nya lebih cepat, yaitu kurang dari 100 milisecond, tapi dia memiliki disadvantage atau kekurangan yang berupa ring artifact. Jadi apabila ada satu detektor saja yang rusak atau tidak berfungsi dalam CT scan generasi ketiga ini, maka akan sangat mudah untuk terbentuk ring artifact. Kemudian CT scan generasi keempat. Jadi tabungnya berputar, sedangkan detektornya diam. Dan detektornya itu sangat-sangat banyak ya, karena dia 360 derajat. Bentuk sinarnya fan beam, detektor-detektor array, dan waktu scanning itu sangat cepat sampai sub-second imaging time. Begini penggambarannya. Kemudian CT scan generasi kelima ya, jadi dia menggunakan elektron beam CT. Di sini ada elektron gun, dia akan menembakkan elektron langsung melewati focus coil, deflection coil, dan sampai ke target. Kemudian dia akan menghasilkan sinar X. Sinar X yang dihasilkan juga lebih fokus daripada tabung sinar X yang dihasilkan oleh tabung sinar X. Kemudian ada generasi ke-6, pertama kali menggunakan slip ring teknologi ya, jadi tidak lagi menggunakan kabel, dan juga dia akuisisinya helical. Jadi meja pasien bergerak selama gantry tersebut berputar. Oke, yang ketujuh adalah multi slice dan multi detektor ya. Jadi di sini pertama ya, kuantum pertama detektornya tidak cukup lebar ya. Kemudian semakin lebar sampai kuantum 5 itu lebar sekali bentuk detektornya. Kemudian yang terakhir adalah generasi ke-8 CT scan yang memiliki di sini dual energi. Jadi dia memiliki tabung sinar X, pertama tabung sinar X misalnya yang mengeluarkan energi tinggi, kemudian sinar X yang mengeluarkan energi rendah. Oke, ini adalah referensi yang saya ambil. Kalian bisa baca lagi ya untuk pemahaman lebih mendalamnya. Sekian dan terima kasih.